tangannya semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada dan para penonton dan viewers yang ada di studio, selamat datang kembali dalam satu program yang sangat spesial, yaitu edisi khusus 1 jam bersama Unismu. Baik, senang sekali saya host bersama Rida kembali dalam kesempatan kali ini tepat di tanggal 1 Januari 2022. Kita kembali membersamai Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melihat dan menggali lebih banyak tentang apa sebenarnya program edisi khusus kita pada hari ini. Dan tema pada hari ini adalah peluncuran penerimaan mahasiswa baru. Nah, Bapak dan Ibu serta seluruh viewers, para penonton yang di luar sana, sebelum kita melanjutkan diskusi kita terkait program edisi khusus kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa, karena hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dan saya merasa cantik sendiri di stage ini, kecuali dengan para audiens tentunya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan satu informasi yang sangat bermanfaat tentang salah satu kampus yang paling recommended di Kota Makassar. Penasaran? Tentu saja, kita akan menjawab pertanyaan seluruh audiens dan para pemirsa di luar sana dimanapun Anda berada terkait dengan program khusus kita pada hari ini. Baik, izinkan saya pertama kali untuk menyapa keluarga besar Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya semua? Baik, sangat spesial hari ini para pemirsa. Dan untuk tanpa membuang waktu, saya akan menyapa, izinkan saya untuk menyapa para narasumber kita, pembicara kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bagaimana kabar, Prof? Ya, alhamdulillah. Iya. Apa tipsnya supaya tetap fresh, Bapak Rektor? Ya, santai. Ya. Kata Bapak Rektor harus selalu santai ya. Dan selanjutnya Bapak Wakil Rektor 1, apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari ini masih ada bukan hanya satu Wakil Rektor saja yang hadir, tapi saya izinkan saya menyapa Bapak Wakil Rektor 2 juga. Assalamualaikum Pak, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kita juga punya Bapak Wakil Rektor 3. Assalamualaikum Pak. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sudah mengatakan dari pemirsa tadi bahwa saya hanya perempuan. Saya merasa paling cantik di antara ke-5 narasumber hari ini. Dan Bapak Wakil Rektor 4, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya hari ini ya? Tepat di tanggal 1 Januari. Nah, bukan hanya itu saja, kami juga akan menyapa keluarga besar Universitas Muhammadiyah Makassar yang tentunya dari segala unsur di Universitas Muhammadiyah Makassar ada Bapak dan Ibu Dekan tentu. Jadi tentunya pada saat kita akan menggali lebih banyak informasi tentang di Universitas Muhammadiyah Makassar yang lebih akrab kita kenal dengan Unismu Makassar, sebenarnya apa yang menarik dan kenapa menjadi salah satu kampus yang paling recommended. Tentunya dengan ke-7 fakultas yang hadir pada saat hari ini, kemudian dengan lembaga, ada program pasca sarjana juga, selamat datang, dan ada PMB juga. Jadi hari ini komplit semua keluarga besar Universitas Muhammadiyah Makassar hadir. Baik, dan saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini jangan beranjak sampai materi ini selesai, sampai program ini selesai, karena khusus untuk semua pemirsa yang ada di luar sana, khususnya untuk adik-adik kelas 3 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, tentunya akan ada kuis menarik yang akan berhadiah voucher untuk bisa digunakan pada saat ingin mendaftar. Dan tentunya juga akan ada goodie bag yang sangat cantik dengan merchandise dan gift yang sangat menarik untuk nanti bisa digunakan. Dan yang paling penting adalah nanti akan ada peluncuran Bapak ya, untuk barcode terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Baik, tanpa membuang waktu, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan, karena kita ingin tahu kenapa sampai Unismu Makassar menjadi salah satu kampus yang paling recommended. Jadi Bapak dan Ibu yang di luar sana tentunya ingin mencari kampus yang terbaik untuk putra-putrinya nanti. Kita lihat apa yang menarik dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Rektor, boleh memperkenalkan sedikit? Saya tahu Unismu Makassar sudah sangat populer, tapi perlu ada muka di Mahdi lebih Pak, Prof. Kira-kira apa Unismu Makassar sendiri yang itu seperti apa Pak? Silahkan Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar yang lahir tahun 1963, ya alhamdulillah sejak 63
aktif sebagai Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam yang punya visi terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri. Ya, alhamdulillah memiliki 7 fakultas, 1 program pasca sarjana, kemudian 48 program studi dengan program studi S2 dan S3. S2 8, S3 ya 1 program studi S3. Ya, inilah yang siap menerima mahasiswa baru. Semuanya terpusat dalam satu kampus, Prof ya? Ya, kecuali ada 2 program studi yang berada di luar kampus 1, yaitu program studi keperawatan di Jalan Ranggo, kemudian program studi kebidanan di Veteran. Baik, Prof. Jadi memang untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa untuk kampus Unismu Makassar sendiri sebagai salah satu yang paling recommended untuk putra-putri Bapak dan Ibu untuk melanjutkan dan menimba ilmu. Yang menarik karena memang dalam 48 prodi, di luar dari termasuk 2 prodi, 48-nya memang di dalam kampus yang tersentralisasi, Pak Prof ya. Baik, Bapak Wakil Rektor 1, jadi Bapak Wakil Rektor 1 adalah yang membidangi bidang akademik dan kurikulum. Ya. Baik, Bapak WR1, ini mungkin pemirsa juga penasaran ya, untuk kurikulumnya sendiri yang menjadi pembeda atau yang unik. Apakah ada yang berbeda sehingga kampus Unismu ini menjadi salah satu yang paling recommended gitu Pak dalam proses kurikulum dan juga proses belajar mengajarnya? Ya, baik. Khusus untuk perancangan kurikulum bagi seluruh prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar, kita berbasis kurikulum OB. Ya, kalau itu untuk kegiatan rutinitas akademik. Tapi yang kita ingin ketengahkan banyak di sini adalah bagaimana kegiatan penunjang akademik ekstra yang bisa, kalau yang kurikulum inti itu kan rutin bagi seluruh perguruan tinggi ya yang punya prodi. Tapi kegiatan ekstra yang kita desain sedemikian rupa yang ditanam di dalam kurikulum itu kita harapkan menjadikan mahasiswa kita secara bertahap dan terstruktur mereka siap menjadi alumni yang punya potensi yang cukup setelah keluar dari Unismu. Baik. Ada 5 program utamanya sebetulnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah membangun kepercayaan diri mahasiswa. Self confidence. Ya, itu dimulai dengan keterampilan dasar semester 1, semester 2. Kemudian nanti sesudah itu kita membangun kemampuan pengalaman akademik mahasiswa. Jadi mahasiswa kita bawa field trip, kita bawa field study, kita bawa study banding dan seterusnya. Kemudian sudah itu kita membangun kemampuan profesionalisme mahasiswa. Ya, jadi keterampilan profesi sudah dikuatkan di semester ke-5. Kemudian nanti kita ajari mahasiswa kita bagaimana membangun networking dengan dunia luar. Setelah punya kepercayaan diri, punya potensi akademik yang bagus, punya bekal profesi yang bagus, kemudian mereka kita latih berinteraksi dengan dunia luar. Baik. Nah, sehingga mahasiswa kita nanti berani hidup di luar lingkungannya. Bisa survive. Iya. Yang terakhir nanti setelah persiapan selesai, kita challenge, kita kasih tantangan bagaimana dia berani menghadapi dunia profesinya dalam bentuk dunia kerja. Baik, baik. Jadi ini salah satu informasi yang sangat komprehensif bagi pemirsa dimanapun berada, terutama buat para orang tua, wali yang ingin mencari
kampus yang paling recommended untuk menimba ilmu nantinya. Kita sudah mendapatkan informasi, tapi sepertinya belum cukup. Kita ini menggali lebih banyak lagi. Jadi para orang tua di luar sana mungkin berpikir, anak saya ingin saya kuliahkan, tetapi bukan hanya sekedar kemampuan akademiknya atau kognitifnya saja. Jadi coba kita ingin tahu lebih banyak terkait dengan setelah kita tanya tentang mengenai kurikulum, kita mau tahu bagaimana kualitas SDM yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam hal ini, kita juga punya Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Andi Sukri Syamsuri. Bapak, boleh share sedikit seberapa milenial dosen di Unismu? Silakan, Pak. Saya kira kalau sumber daya kaitannya dengan dosen, kalau bicara milenial, saya itu indikator milenial itu adalah kemampuan menggunakan IT dalam kehidupan saat ini. Jadi saya menganggap ya hampirlah semua dosen kami adalah dosen-dosen milenial semua. Di Unismu itu ada 700 ya kurang lebih dosen dan 300 tenaga kependidikan. Wow. 700 ini ada yang guru besar, ada yang sudah lektor kepala, dan ada yang asisten. Tingkat pendidikan paling rendah adalah magister, dan yang paling dominan kita harapkan sekarang ini adalah yang semua doktor dan guru besar. Inilah yang kita pacu semua sebagai salah satu daya tarik untuk orang tua, terutama anak-anak kita yang SMA kelas 3 ini, bahwa ternyata loh kalau masuk di Unismu akan diajar oleh dokter-dokter milenial, guru besar yang paham betul tentang bagaimana IT itu. Saya kira indikator saya milenialnya di situ ya. Digital literasi Bapak ya. Jadi kami juga yakin bahwa audiens dan para penonton yang ada di sini dari Universitas Muhammadiyah Makassar tentunya akan sangat lihai menggunakan teknologi. It's a sure, pasti. Gimana Bapak Ibu yang ada di studio, pasti bisa Bapak Ibu ya? Ya. Baik. Dan selain salah satu hal yang terkait dengan mengenai sumber daya manusia yang di Universitas Muhammadiyah Makassar, tentunya sangat menyenangkan ketika masuk ke dalam kelas, kemudian disambut dengan dosen sesuai dengan kualifikasi yang minimal magister Bapak ya. Nah, tentunya ada satu yang menarik adalah bagaimana kegiatan kemahasiswaan yang ada di Unismu. Kalau tidak salah Bapak Prof, Bapak Rektor, jumlah mahasiswa berapa Bapak Prof ya saat ini? Kurang lebih 18.000. Kurang lebih 18.000. Tunggu apa lagi? Bergabung dengan 18.000 mahasiswa, dan 18.000 mahasiswa ini kita pengen tahu bagaimana kualitas ataupun pembinaan untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tentunya kan Pak WR3 ada di sini, Bapak Dr. Muhammad Tahir. Mahasiswa kan punya banyak bakat, minat, dan keahlian. Bagaimana Pak itu di Unismu, istilahnya digembleng, kemudian dibina. Silahkan Pak, mungkin bisa dideskripsikan bagaimana pembinaan mahasiswa di Unismu Makassar. Ya, terima kasih. Secara umum, pembinaan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Makassar tentu kita berpedoman pada pembinaan kemahasiswaan atau standar kemahasiswaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Nah, secara khusus untuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, kita melakukan 4 fokus pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama itu adalah pemeringkatan prestasi dan pembinaan kreativitas ilmiah mahasiswa. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pengembangan prestasi kemahasiswaan kita itu kita telah membentuk suatu kelembagaan pengembangan kemahasiswaan dan alumni yang mengkoordinir 5 kegiatan kemahasiswaan itu. Nah, khusus untuk pengembangan prestasi kemahasiswaan sekarang ini alhamdulillah kita telah membentuk atau melakukan desentralisasi untuk pengembangan kegiatan di tingkat fakultas dengan melakukan pembinaan kemarin atau pembentukan reviewer internal untuk program kreativitas mahasiswa. Nah, hal ini kita sekaligus juga untuk pendampingan dosen untuk tingkat fakultas. Kalau kemarin itu sentralisasi. Sekarang kita arahan Pak Rektor supaya kegiatan mahasiswa ini terdesentralisasi, dikembangkan dari bawah ke tingkat fakultas, kemudian prestasinya ke tingkat universitas, kemudian tingkat nasional. Nah, alhamdulillah khusus untuk pengembangan kreativitas mahasiswa ini kita sudah sekarang ini menurut pusat pengumuman ya, versi pusat
prestasi nasional Puspresnas, Kemendikbud, itu untuk tingkat perguruan tinggi kita masuk di dalam kategori pemeringkatan 82. Wah, amazing. Nah, khusus untuk liga itu adalah kategori PTN-PTS yang memiliki minimal 18.000 mahasiswa. Unismu sudah masuk di dalamnya dan kita masuk di situ 100 besar, yaitu ke-38 peringkat boleh nasional. minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya. Amazing. Kemudian pengembangan bakat minat. Ya. Divisi pengembangan bakat minat ini selain tadi akademiknya, kita kembangkan juga non-akademik khusus untuk pengembangan seni, kegiatan keolahragaan, dan alhamdulillah ini sudah juga berjalan dan kita sudah desentralisasi juga ke tingkat fakultas. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kewirausahaan. Kewirausahaan mahasiswa. Alhamdulillah untuk tahun ini kita masuk di dalam pemeringkatan untuk KBMI, kita masuk 6 mahasiswa yang lolos, kemudian masuk di tingkat ekspor tingkat nasional, juga alhamdulillah kita punya mahasiswa juga berhasil masuk tingkat nasional. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan tracer study dan pengembangan tracer study dan informasi kerja. Ini kerjasama dengan Depnaker untuk diharapkan nanti semua mahasiswa yang yudisium dan sebelum wisuda itu sudah mendapatkan kartu antar kerja dengan kerjasama dengan Depnaker. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir itu adalah pengembangan kesejahteraan dan beasiswa. Nah, khusus untuk ini alhamdulillah tahun ini atas anunya arahannya juga Pak Rektor, Universitas Muhammadiyah Makassar mendapatkan beasiswa UKT BPP itu sebanyak 10.292 mahasiswa. Luar biasa. Ini yang terbanyak untuk di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Pak. Senilai berapa, Pak? 10.292. 24 nilainya 24 miliar. Alhamdulillah. Oke. Dan UKT khusus untuk KIP kuliah yang kemarin bidik misi berubah menjadi KIP kuliah. Alhamdulillah tahun ini Universitas Muhammadiyah mendapatkan 305 mahasiswa juga. Itu semuanya dari Kemendikbud melalui L2 Dikti. L2 Dikti. Baik, menarik sekali Pak Wakil Rektor 3. Jadi memang pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini, jadi ada satu pertimbangan yang akan kita jadikan salah satu pertimbangan yang untuk memilih salah satu kampus yang recommended adalah bagaimana menyalurkan bakat, minat, dan keahlian. Dan tentu saja setelah pemaparan dari Bapak Wakil Rektor 3 bahwa di Universitas Muhammadiyah Makassar tentunya itu diakomodir Bapak ya secara tersistematis. Nah, ini juga yang menjadi kenapa Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi sangat recommended, karena ketika kita ingin memilih satu kampus tentunya kita ingin memilih sesuatu yang berbeda. Ada value yang kita dapat setelah menjadi alumni. Nah, untuk terkait dengan mengenai value yang berbeda, kita tahu bahwa di Universitas Muhammadiyah Makassar itu ada kita kenal dengan Al-Islam Kemuhammadian yang tidak dimiliki oleh universitas lain selain dari PTMA. Nah, kebetulan ada Bapak Wakil Rektor 4 di sini, Bapak Mawardi Pewangi. Bapak boleh dijelaskan dulu Islam Kemuhammadian itu sebenarnya kenapa menjadi hanya di PTMA saja gitu Pak diajarkan? Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu ya keunikan dan keistimewaan sekaligus keunggulan ya Universitas Muhammadiyah Makassar ialah adanya dikenal dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Catur Dharma Perguruan Tinggi. Biasanya kami kenal Pak Tridharma aja Pak. Ya. Sekarang Catur Dharma. Ya, kalau di perguruan tinggi lain ya Catur ya Tridharma saja. Ya. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau di NISMU ada catur yang keempat, yakni pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, pembinaan Islam dan Kemuhammadiyahan ini diharapkan alumni atau mahasiswa kita ini tidak saja ya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan juga adalah menjadi alumni yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Jadi iman, ilmu dan amal itu yang sejalan itu. Betul-betul paripurna Pak ya. Jadi kuliah di Unismu ini ada banyak sekali alasan kenapa Unismu layak untuk dijadikan salah satu kampus yang recommended. Baik, nah untuk seluruh pemirsa di luar sana, kita akan menyaksikan dulu ada video yang nantinya akan menarik buat kita semua untuk kita saksikan bersama. Silahkan.
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Makassar tahun akademik 2022-2023. Caranya sangat mudah. Langkah pertama, buat akun. Langkah kedua, melakukan pembayaran pendaftaran. Langkah ketiga, isi biodata. Langkah keempat, upload berkas. Langkah kelima, validasi data dan berkas. Mudah kan? Jadi, ayo segera mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadwal pendaftaran 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut, silahkan mengakses https://pmbunismu.ac.id. Baik, tunggu apa lagi para pemirsa di luar sana dimanapun Anda berada, bahwa tepat pada hari ini di edisi khusus 1 jam bersama Unismut juga sudah terbuka secara resmi pendaftaran mahasiswa baru. Dan jangan beranjak dulu, karena habis ini sebelum program selesai kita masih ada kuis dan juga akan ada peluncuran barcode yang akan sangat memudahkan. Hanya dengan satu sentuhan di handphone Anda, adik-adik semua, maka akan terhubung dan sangat mudah untuk melakukan proses registrasi. Jadi sangat digital literacy sekali. Baik, Bapak Profesor, Bapak Prof, bagaimana sebenarnya prospek atau prospek lulusan dari Universitas Muhammadiyah Makassar? Ya, kita ketahui bahwa alumni Universitas Muhammadiyah Makassar ini rata-rata katakanlah pada umumnya ini agak cepat mendapatkan pekerjaan, apalagi yang guru, yang ekonomi, yang pemerintahan. Nah, ini nampaknya mereka itu agak cepat mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang dari apa namanya FKIP itu ya, jadi guru, ada guru guru PAUD, ada guru SD, ada guru SMA dan sebagainya. Ini agak cepat mereka mendapatkan pekerjaan. Di sini kan ada 38 program studi untuk S1. Baik, berarti ya, untuk 38 dominan S1 Bapak ya? S1 38. Baik. Ya, baik. Menarik tadi Bapak dan Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1, bahwa bukan hanya kegiatan yang ada di dalam kampus yang terkait dengan akademik, Bapak. Jadi kami juga ingin tahu kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dinikmati atau yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mendukung kemampuan kognitif mahasiswa. Ya, itu yang kami sebut tadi. Yang pertama, membangun kepercayaan dasar mahasiswa. Itu seperti apa itu, Pak? Jadi sejak masuk nanti kita memberi pembekalan kemampuan bahasa asing misalnya ya. Kalau di Unismu fokus ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, dan ini ke depan kita rencana untuk bahasa Mandarin lagi ya. Nanti Bu Maharida punya tugas itu ya. Sebagai lembaga akademik. Kemudian yang tadi pengembangan pengalaman akademik itu setelah beranjak ke semester 3, mahasiswa kita secara ekskul kita berikan kesempatan memahami aplikasi ilmu pengetahuan di luar ya, misalnya mengunjungi proyek-proyek industri yang terkait dengan prodinya masing-masing. Kemudian selain itu tentu studi banding dengan sesama perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sama untuk saling menjajaki, menambah pengalaman. Kemudian nanti membangun kemampuan profesional. Jadi kita semester 5 sudah harus bagaimana seluruh prodi itu memiliki kemampuan dasar sesuai profesinya. Ya, yang teknik misalnya bagaimana dia memahami AutoCAD, ya, SketchUp dan seterusnya. Yang program studi pertanian misalnya bagaimana mereka membuat perencanaan pembibitan, pupuk organik, pestisida non organik dan seterusnya. Jadi yang
keterampilan-keterampilan profesi sudah mulai diperkenalkan di situ. Dia harus mahir di situ di 2 semester pertengahan. Nanti di 3 kita sudah latih networking. Jadi kita sudah mengajak mahasiswa kita ke dunia usaha dan dunia industri untuk lebih mengenal seperti apa dunia kerja mereka setelah keluar dari prodinya masing-masing. Baik. Nah, ini membangun kepercayaan diri bagi mahasiswa kita untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar. Sekarang Universitas Muhammadiyah Makassar mahasiswanya cukup berani-berani jalan sendiri ke luar negeri ya. Kemarin ada program pertukaran mahasiswa Asia, mahasiswa UNISMO ikut di dalamnya. Ikut juga. Ya, kemarin ada Istanbul Development Yard, ya Fakultas Kedokteran kita ada ikut juga ke situ. Sekarang alhamdulillah alumni kita tercatat 38 orang yang bekerja di luar negeri ya, tahun 2021. Baik. Dan alumninya cukup berani untuk bisa lanjut S2 di luar negeri. Saat ini ada alumni teknik yang sedang lanjut S2 di Istanbul, di Turki. Ada yang sedang lanjut di Korea, ya ada beberapa di Jepang ya. Nah, tadi bahasa Jepang juga ya, menjadi satu program untuk pengetahuan dasar. Nanti sesudah itu kita challenge bagaimana dia berani masuk ke dunia kerja dengan modal yang 5 tadi itu. Betul. Nah, ini saya sebut sebagai program akademik pendukung multitalenta untuk mahasiswa milenial UNISMO Makassar. Baik. Ya, kita Baik, sesuaikan dengan kondisinya. Jadi memang sangat komprehensif, Pak ya? Ya, ini bukan hanya komprehensif, kita susun secara sistematis dan terstruktur mulai dari semester awal mulai mereka masuk sampai mereka keluar nanti. Baik. Jadi bukan sporadis. Baik. Kita desain. Jadi saya sebenarnya agak penasaran dan mungkin saja para pemirsa dimanapun Anda berada, ada mungkin satu pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Program sebagus ini, kurikulum sebagus ini dengan sangat paripurna ya, kira-kira berapa ya biaya kuliah dan apakah ada beasiswa yang ditawarkan? Oke, ini adalah pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak Wakil Rektor 2 dalam kesempatan ini, Pak. Mumpung Bapak WR2-nya ada, Bapak WR2 ini sangat suka sekali jogging ya. Jadi mungkin sambil nanti kalau misalnya Bapak ketemu dengan ketemu dengan Bapak WR2 di luar sana sambil jogging, tanya ada beasiswa nggak di UNISMO? Nah, kita tanya juga, silahkan Pak. Baik, makasih Ibu Marida. Jadi di Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya yang mahasiswa yang masuk ya, yang catat baru, ya. Apalagi nih kelas 3 SMA SMK yang menonton sekarang, kita siapkan beasiswa ya. Itu dia. Namun sebelumnya hasil analisis kami itu ternyata mahasiswa baru UNISMO Makassar ternyata dominan yang masuk itu dari kota Makassar, lalu Goa, Takalar, Maros. Jadi tepatlah pelaksanaan ini menggunakan TVRI karena itu adalah linknya, bisa memantau. Dan di sini tempat ini saya akan sampaikan bahwa Pak Rektor dan keputusan pimpinan kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa baru kita. Alhamdulillah. Seperti apa itu beasiswanya? Yang pertama kaitannya prestasi akademik, itu kita berikan beasiswa. Kemudian yang hafiz Al-Quran bisa 30 juz misalnya, sekalipun itu 30 juz itu kita bebaskan. Sekalipun dia yang lulus di Fakultas Kedokteran, katakanlah seperti itu ya. Di ruangan kita ada Ibu Dekan, Ibu Dekan Kedokteran, kalaupun hafiz Al-Quran, dia 30 juz dan bagus, itu kita bebaskan. Kaitannya dengan uang kuliah ya. Itu untuk semua fakultas? Semua fakultas boleh. Yang jelas di mana mereka lulus, itu akan kita seleksi dan kita menentukan Anda masuk di kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah adik-adik kita atau anak-anak kita yang SMA, SMK, Madrasah Aliyah ini yang aktif di organisasi di bawah Tenda Besar Muhammadiyah. Katakanlah dia aktif di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu kita beri apresiasi dengan memberikan beasiswa kepada mereka. Dan ini unik loh ya. Beasiswa biasanya itu hanya 1 tahun. Betul. Kalau di UNISMO Makassar beasiswanya kalau Anda masuk di tahun pertama sampai sarjana kita akan beri beasiswa kepada mereka. 4 tahun. Selama 4 tahun. Amazing.
amazing. Luar biasa. Namun tentu kita berikan kriteria. Ya. Harus ada ukurannya, indikatornya 1 sampai 4 tahun harus. Tidak boleh misalnya sudah 6 tahun masih mau dapat visa, itu tidak bisa. Baik, ya. baik, Pak. Itu yang kita berikan kepada mahasiswa kita. Apatah lagi tadi Pak WR3 juga menyampaikan ada UKT dan sebagainya. Betul. Selain itu, Baik. namun apa? Memang kita harapkan bahwa Unismu itu, Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi, ya memang selain media pendidikan juga media dakwah. Baik. Oleh karena itu Pak Rektor dengan pimpinan BPH memberi kelonggaran sedikit ya. Sedikit Pak ya. Sedikit ya. Selama masa COVID Iya. ini, kalau ada yang mau menyicil, disilakan. Boleh diansur. Boleh diansur. Tapi kalau tidak mau dicicil itu lebih bagus. Baik, baik. Ya artinya Unismu memang kita semata-mata bukan hanya ingin melihat dalam sisi akademik, tapi memang kita juga ada media dakwah seperti yang disampaikan Pak WR4 tadi. Jadi seperti itu ya, mungkin itulah uniknya. Bisa mungkin dilihat perguruan tinggi kita ini alhamdulillah ketika memberikan beasiswa anak SMA itu 4 tahun kita berikan. 4 tahun, oke. Baik para pemirsa di luar sana, para orang tua, keluarga, kakak, atau siapapun yang sedang berpikir mencari kira-kira di mana kampus yang recommended, ada beasiswa, ada pembinaan mahasiswa juga, kegiatan ekstrakurikuler, plus value yang tidak dimiliki oleh lulusan lain. Baik, kita akan menonton bersama dulu satu video, silahkan. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Makassar tahun akademik 2022-2023. Caranya sangat mudah. Langkah pertama, buat akun. Langkah kedua, melakukan pembayaran pendaftaran. Langkah ketiga, isi biodata. Langkah keempat, upload berkas. Langkah kelima, validasi data dan berkas. Mudah kan? Jadi, ayo segera mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadwal pendaftaran 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut, silahkan mengakses https://pmbunismu.ac.id. Seperti janji kami di awal bahwa dalam program ini jangan beranjak dulu sampai selesai karena akan ada kuis yang akan kita tujukan, tapi tidak semua. Sayang sekali mungkin Bapak Wakil Rektor 2 nanti di episode berikutnya bisa membuka kuis ini untuk siapa saja. Tetapi untuk hari ini, di edisi khusus hari ini hanya untuk siswa kelas 3 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Jadi tidak semua. Jadi nanti Unismu Makassar akan memberikan hadiah berupa voucher sebesar Rp250.000 plus goodie bag cantik berupa merchandise dan gift yang nantinya akan bisa diberikan kepada harus di sensor ini, kepada 10 penjawab terbaik yang bisa menjawab pertanyaan kuis ini secara tepat. Jadi pertanyaan kuisnya nanti akan bisa dijawab dan bisa dijawab melalui nomor telepon yang tertera atau nomor WA yang tertera di layar kaca masing-masing. Itu waktunya ada sekitar 1 minggu Bapak ya. Iya, tapi sayangnya hanya untuk kelas 3 SMA saja. Tapi nantilah kita lobby lagi Pak WR2-nya. Oke, pertanyaannya adalah ada berapa jumlah prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar? Jawabannya sangat mudah sekali, cukup dengan menyebutkan nama, asal sekolah, dan kemudian jawabannya, kemudian kirim ke nomor WA atau telepon handphone yang tertera pada layar kaca. Baik, dan selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi kita hari ini. Jadi pertanyaan sudah jelas ya pemirsa, hanya untuk kepada siswa kelas 3 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang vouchernya nanti bisa digunakan pada saat mendaftar sebesar Rp250.000. Baik, kita lanjutkan bincang kita dengan Bapak Wakil Rektor 3 masih terkait dengan kemahasiswaan. Terkait dengan prestasi kemahasiswaan yang disebutkan sebelumnya tadi Bapak, itu pembinaannya kira-kira berapa lama untuk bisa sampai ke prestasi yang disebutkan tadi untuk satu bagian Pak? Apakah butuh waktu bertahun-tahun atau mungkin ada jenjang semester gitu Pak? Ya. Khusus untuk pembinaan prestasi kemahasiswaan yang terprogram melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Pusat Prestasi Nasional itu ada 29 item sebenarnya. Tapi yang kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.
Nah, khusus untuk pembinaan prestasi PKM, program kreativitas mahasiswa tadi yang saya maksudkan, yang setiap tahun diumumkan di Pusat Prestasi Nasional itu, dan juga ini di follow up oleh Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Jadi sekarang ini ada 2 Pusat Prestasi Nasional versi di Kemendikbud, kemudian juga ada Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia, seluruh Indonesia. Baik. Nah, mengenai pembinaannya itu per semester. Memang setiap Dia semester. Juga, ya, per Mahasiswa semester. sibuk sekali Pak ya. Ya, per semester itu. Dan itu tadi sebelumnya ketika tahun 2020 kemarin kita di dalam pemeringkatan 114 itu memang sentralisasi pembinaannya. Sekarang dengan arahannya Pak Rektor, kita pembinaannya ke tingkat fakultas dan membentuk tim reviewer masing-masing fakultas dan dosen pembimbing. Baik. Nah, alhamdulillah tahun ini kita masuk di 82 tingkat nasional untuk universitas dan 38 di liga tadi untuk tingkat nasional yang memiliki minimal 18.000. Baik, jadi memang tidak ada celah ketika berkuliah di Unismu Makassar. Setiap hari disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian Al-Islam kemuhammadiyahan, pembinaan mahasiswa. Sibuk sekali jadi mahasiswa di Unismu Bapak ya. Baik, Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Mawardi Pawangi. Apakah pembinaan Al-Islam kemuhammadiyahan, karena ini merupakan suatu nilai tersendiri, memang diintegrasikan Bapak ya, atau memang ada satu sesi sendiri untuk Al-Islam kemuhammadiyahannya, atau diintegrasikan ke dalam mata kuliah, atau seperti apa Pak? Terima kasih untuk pembinaan Islam dan kemuhammadiyahan. Yang pertama khusus untuk AIK itu dia mahasiswa diajarkan mulai semester 1 sampai semester 7. Semester 1 sampai semester 7 belajar Al-Islam kemuhammadiyahan. Kemudian untuk semester 8-nya itu adalah ujian komperen dalam rangka menyegarkan kembali mata kuliah sejak 1 sampai 7 itu. Baik, baik. Kemudian juga sudah ada oleh keputusan rektor adalah tentang integrasi mata kuliah. Jadi semua diharapkan mata kuliah terintegrasi dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Baik, baik. Jadi ada satu yang mungkin masih kita juga masih ingin mempertanyakan tentang ini. Berbicara tentang institusi, tentunya kita ingin tahu prestasi atau achievement yang telah diraih Universitas Muhammadiyah Makassar, karena kita tahu belakangan ini semua pembelajaran kegiatan dilakukan secara daring. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar dan prestasi apa saja yang telah diraih Unismu Makassar selama dalam COVID-19 ini? Bapak Profesor, Bapak Wakil Rektor 1. Terima kasih Ms. Rida. Yang pertama terkait dengan yang pertama bahwa membangun trust proses pembelajaran yang bagus di Unismu berjalan baik itu kami ingin sampaikan ke halayak bahwa sebagai salah satu hikmah pandemi COVID-19 ini Unismu menggenjot sistem pembelajaran daring ya. Jadi alhamdulillah tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar mendapatkan kategori sistem pembelajaran daring terbaik untuk LL-Dikti wilayah 9. Terima kasih tim Spada Unismu, terima kasih LL-Dikti yang memberikan apresiasi pembinaan dan anugerah. Kita tahun ini dapat 4 kategori terbaik Spada. Jadi perguruan tinggi pengelola Spada terbaik. Kemudian perguruan tinggi dengan konten pembelajaran Spada terbaik. Kemudian perguruan tinggi dengan pelayanan pembelajaran Spada terbaik. Dan kita punya dari 10 dosen yang masuk nominasi terbaik, 5 diantaranya adalah dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu untuk sistem pembelajaran daring. Nah, tadi alumni juga tahun 2021 Unismu menjadi kategori terbaik untuk pekerja luar negeri terbanyak. Ya, alumni pekerja luar negeri terbanyak. Ya. Itu prestasi yang kita berikan kepada mahasiswa kita yang ingin sungguh-sungguh belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik Pak, baik. Luar biasa. Jadi sepertinya memang sudah tidak ada keraguan kenapa harus memilih Universitas Muhammadiyah Makassar. Cuma mungkin ini ada salah satu juga yang kita ingin tahu. Ada Bapak Wakil Rektor 2 di sini. Kenapa sih mesti 1 Januari 2022 Pak WR2? Ini juga kita ingin tahu gitu ya. Silahkan Pak.
di 1 Januari 2022 menjadi salah satu tanggal yang dipilih untuk edisi khusus penerimaan mahasiswa baru. Silahkan Pak. Ya, jadi saya kira 1 Januari itu tidak ada maksud lain ya. Itu adalah hasil keputusan pimpinan oleh Pak Rektor. Tapi hampir kan kita semua melangkah di tahun 2022 itu mulai dari angka 1 ya, 1 Januari sehingga kita pilih waktu itu. Kemudian yang kedua memang tahun ini Pak Rektor meminta dimajukan PMB kita dari 1 bulan sebelumnya. Kalau kemarin kan 1 Februari ya Prof ya. Ini kita Pak Rektor minta kita harus majukan loh 1 Januari, jangan menjadi pengekor, kita mesti berada pada posisi terdepan. Berarti pada ini saat lebih itu. awal dibanding lebih tahun awal lalu. dibanding Oh, dengannya. baik. Itulah sebabnya ya. Jadi bukan angka apa sehingga 1 Januari itu. Ya, spesial sekali rasanya Bapak WR2 ya. Ya. Ya, supaya mudah diingat. Oh, baik. Ya, kecuali kalau mau dihubungkan setiap angka saat itu kan yang angka pertama ya. Baik, jadi baik. posisi. Baik, tanggal 1 Januari 2022 untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022 dan 2023. Nah, masih tentang angka 1. Untuk peringkat Unismu sendiri Pak, di PTMA, kemudian di nasional, mungkin secara institusi gitu Pak? Bapak WR1. Oh, Uniranks 2021 Ya. kita swasta terbaik Sulawesi Selatan. Swasta terbaik Sulawesi Selatan. Ya. Kalau tidak salah kemarin dari hasil pengumuman MBKM ya Pak, Ya. video yang diupload itu dari 20 besar perguruan tinggi seluruh Indonesia, maka Unismu Makassar masuk di kategori peringkat ke-6 ya, masuk di kategori 10 ya. Ada Pak Ketua LP2I dengan Ketua penjaminan mutu kemarin dan LP3M ya, ada Pak Abu. Saya baca di koran itu Unismu Makassar masuk di urutan 10 besar perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia yang mendapatkan hibah lembaga penelitian 1,3 M itu. Kita berada di urutan 8 seluruh Indonesia. Dan diakui loh, kemarin saya lihat di YouTube dengan beberapa perguruan tinggi mengakui alhamdulillah Unismu Makassar berada salah satunya perguruan tinggi swasta ya yang ada di LLDikti yang masuk di kategori 10 besar itu. Ya, mungkin juga ini yang mencirikan bahwa ternyata dosen kita betul milenial. Betul sekali. Dengan penghargaan tadi yang didapatkan dari kategori tersebut dengan 4 nominasi selama pembelajaran online, tentunya juga yang terpenting adalah ini mungkin masih menyangkut mengenai sumber daya manusia Bapak ya. 4 juara bukan nominasi. 4 juara. Jadi Terbaik. bukan hanya dinominasikan, tetapi memang menjadi juara untuk nominasi tersebut, untuk kategori tersebut. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga, mungkin juga mewakili para orang tua dan para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Tapi sebelum ini berakhir, saya ingin menyapa lagi para audiens kami yang ada di sini yang betul-betul keluarga besar Universitas Muhammadiyah Makassar di tanggal 1 Januari datang semua untuk memberikan dukungan penuh, termasuk Ibu Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit, semuanya datang pada hari ini. Ini adalah tanda bahwa kekompakan dalam Universitas Muhammadiyah Makassar tetap terjaga. Nah, kami mulai dari Bapak Profesor, sebagai selaku Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Aceh. Kira-kira mengapa harus Unismu? Kenapa harus Unismu? Ya, Unismu Makassar tentu memang menjadi pilihan dari para mahasiswa, apalagi di masa pandemik ini, bahwa kita punya kita siapkan kuota untuk penerimaan mahasiswa baru ya, kurang lebih 5.000 insya Allah ya. Jadi kita harapkan tidak kurang dari tahun yang lalu ya. Harapan kita kemudian bahwa mengapa Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan ya, saya kira tadi sudah didengarkan bagaimana keunggulan yang disampaikan oleh para warik tadi, dengan prestasi dari penilaian secara nasional, bahkan ada secara internasional oleh Uniren itu ya, alhamdulillah kita mendapatkan prestasi yang terbaik. Demikian pula yang lain-lain saya kira, insya Allah.
sepertinya memang sudah tidak ada alasan untuk tidak mendaftar di Unismu. Ya. Beasiswa ada, bisa diangsur apalagi. Baik, sepertinya kita akan melakukan, hari ini kita akan ditandai dengan peluncuran barcode. Jadi barcode ini nantinya akan sangat memudahkan para calon pendaftar atau calon mahasiswa untuk mendaftar di Unismu dengan hanya satu sentuhan, one touch, melalui aplikasi atau device atau gawainya masing-masing untuk bisa langsung mendaftar melalui barcode tersebut. Hari ini akan ada barcode-nya juga yang nanti bisa diakses. Apakah akan ada tampilan atau display terkait dengan peluncuran barcode ini? Oke, baik. Jadi untuk yang barcode yang kita maksudkan di sini nantinya akan bisa diakses dengan karena sekarang sudah memang zamannya sudah digital, jadi tidak menggunakan lagi masuk ke website dan apa sisa dengan menggunakan barcode. Baik, terakhir dari Universitas Muhammadiyah Makassar di edisi khusus pada hari ini, peluncuran penerimaan mahasiswa baru tepat di tanggal 1 Januari 2022. Oke, untuk tahun akademik 2022-2023, I'm so excited. Jadi satu kata terakhir Pak, mungkin masing-masing satu kata dulu. Satu kata Pak untuk Unismu, dari Pak Rektor dulu. Satu kata. Ya, Universitas Muhammadiyah Makassar, unggul. Unggul. Bapak WR 1. Sepada terbaik. Sepada terbaik, dua kata. Oh iya. Apa? Pembelajaran terbaik ya. Pembelajaran terbaik. Bapak WR 2? Gedung tertinggi. Oke, Bapak WR 3? Prestasi. Prestasi, Bapak WR 4? Ya, Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan. Memang sepertinya ketika kita melakukan bincang santai, ketika diminta untuk memberikan satu kata, pasti akan banyak sekali. Utamanya dalam edisi khusus hari ini untuk peluncuran penerimaan mahasiswa baru, tepat di tanggal 1 Januari, mudah-mudahan tahunnya tidak salah, 2022 untuk tahun akademik 2022 dan 2023. Jadi mulai dari proses input, proses sampai kemudian outputnya memang sudah tidak diragukan lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, oke, masih ada waktu. Jadi untuk yang bagian yang akan kita gunakan untuk menanyakan, sebenarnya masih ada dua yang belum kita tuntaskan ini, yang akan kita berikan kepada pemirsa lagi terkait mengenai pembayaran BPP-nya gitu, Pak. Jadi Bapak WR 2, lagi-lagi Pak ya, kemurahan hatinya. Mumpung ada Bapak Rektor di sini, jadi bisa langsung di-approve. Bapak, kira-kira untuk persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, selain dari harus hafiz Quran, apakah ada mungkin kriteria lain gitu, Pak? Ya, yang saya sebutkan tadi yang prestasi akademik, ya. Nilai rapor mereka yang mereka kirim, itulah yang kita lihat dan kita seleksi untuk menentukan, oh Anda dapat beasiswa berupa bebas uang kuliah ya, jadi uang kuliah selama 4 tahun. Selain itu tadi yang aktivis bibit unggul persyarikatan. Ya, atau yang biasa disebut bibit unggul persyarikatan. Itu yang ditandai dengan ada rekomendasi ataukah ada tanda bukti ya. Tapi kan semua dikirim dalam bentuk digital ya. Nanti akan kita undang mereka wawancara oleh tim. Ada Ketua PMB di sini, ada Pak Dr. Barum. Beliau yang akan memandu nanti pada saat penentuan itu ya, tentu koordinasi dengan Pak WR 1 selaku penanggung jawab itu. Oke, baik. Jadi memang ada kriterianya, tidak semua Pak ya? Iya. Oke, berarti tidak semua. Dan Bapak Rektor tadi mengatakan untuk tahun ini memang hanya terbuka untuk 5.000. Ya. Memang 5.000 kuota. Kuota 5.000. Bukan untuk 5.000 beasiswa. Aduh, banyak sekali. Bisa penuh nanti Unismu, semuanya masuk PB. Berarti tahun ini untuk tahun akademik 2022 dan 2023 terbuka untuk 5.000 kuota mahasiswa baru. Dan itu bisa diakses melalui, ada juga program beasiswanya. Baik. Kemudian ini masih sekaitan dengan kegiatan akademik juga, terkait dengan apakah memang di Unismu itu, apalagi kan selama masa daring gitu Pak ya, online, apakah memang ada pembinaan
sangat spesifik terkait penggunaan SPADA untuk mahasiswa, ataukah mungkin hanya mahasiswa bisa belajar sendiri atau ada memang pembinaan tersendiri penggunaan IT tersebut untuk dosen, untuk mahasiswa, disediakan waktu tertentu oleh universitas untuk memang betul-betul dibina gitu Pak? Oh iya, ini berjalan beririsan menjadi program bagi LP2I namanya kalau di Universitas Muhammadiyah Makassar ya, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kegiatan Instruksional. Di situ proses pengenalan dan pemahirannya penggunaan sistem pembelajaran daring bagi dosen dan mahasiswa dilakukan. Jadi ada. Memang ada Pak ya? Ya. Baik. Nah ini juga yang menarik terkait dengan kegiatan kemahasiswaan Bapak Wakil Rektor 3. Tentunya dengan 18.000 mahasiswa begitu banyaknya, bagaimana cara mengkoordinir mahasiswa-mahasiswa tersebut dari mulai level paling bawah, dari prodi kemudian ke fakultas sampai nantinya bisa mendapat sederet prestasi. Apakah memang ada unit tertentu di setiap prodi kemudian di fakultas untuk pembinaan seni dan bakat mahasiswa tersebut? Oh ya. Khusus untuk pembinaan prestasi dan bakat minat mahasiswa itu memang sudah tersedia salah satu lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni. Itu yang saya masukkan tadi, ada 5 divisi. Itu dari level prodi memang sudah ada? Ya, dari masing-masing, katakanlah misalnya divisi pengembangan prestasi dan kriteria mahasiswa, ini nanti di-link ke prodi dengan fakultas pembinaannya. Ya itu kemarin kita sudah lakukan pembentukan dosen pendamping dan reviewer internal di tingkat fakultas. Ini nanti yang membina prestasi di tingkat fakultas. Baik, jadi sangat komprehensif, integratif semuanya Bapak ya. Mohon maaf sekali sepertinya waktu sudah habis, dan untuk bincang santai kita pada hari ini bersama Universitas Muhammadiyah Makassar tepat di tanggal 1 Januari 2022, tepat juga untuk peluncuran secara resmi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023, sepertinya akan ada, kita ingin ada sesi lagi Bapak ya terkait dengan fakultas. Kita ingin tahu lebih banyak mengenai fakultas dan prodi yang ada di Unismu. Stay tune, masih akan ada episode berikutnya. Tapi untuk hari ini demikian pemaparan dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ambu ASMAG selaku Rektor. Sehat terus Bapak ya. Kepada Bapak Wakil Rektor 1, terima kasih banyak. Bapak Wakil Rektor 2, tetap semangat jogging Bapak ya. Jangan berhenti walaupun hujan. Bapak Wakil Rektor 3, tetap semangat. Bapak Rektor 4, terima kasih banyak. Ibu Dekan, Ketua Lembaga dan semua yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Makassar, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak. Mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, saya Rida, sampai ketemu di episode berikutnya di program 1 Jam bersama Unismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.